Sebelum mulai, silahkan like, komen, dan subscribe. Laras menarik napas. Aroma minyak cat dan debu antik memenuhi rongga hidungnya. Di rumah, ia hanyalah bayangan. Di sini, di bawah sorot lampu galeri yang dramatis, ia merasa sedikit nyata. Tangannya menari di atas kertas, menggambar sebuah patung perunggu yang tampak sedih. Sebuah suara yang hangat, seperti beludru, memecah kesunyian. Sketsa yang menarik. Laras, kau menangkap kesedihan patung itu dengan sempurna. Laras mendongak. Pak Baskara berdiri di sana. Sorot matanya yang tenang dan sopan membuat Laras merasa seolah ia sedang diawasi oleh teleskop, bukan mata manusia. Terima kasih, Pak Baskara, bisik Laras, gugup namun tersanjung. Baskara meletakkan sebuah buku sketsa bersampul kulit mahal di hadapan Laras. Ambillah, hadiah kecil. Laras terdiam, tak berani menyentuhnya. Dunia tidak mengertimu, Laras, bisik Baskara. Suaranya sangat rendah seolah berbagi rahasia suci. Mereka hanya melihat kelemahan. Tapi aku melihatmu. Aku melihat apa yang kau sembunyikan dari mereka. Bakat, keindahan, jiwa yang unik. Ia menekankan setiap kata. Laras, yang haus akan pujian, merasakan hatinya mencair. Itu adalah pengakuan yang tidak pernah ia dapatkan dari orang tuanya yang sibuk. Baskara adalah cermin yang membuatnya tampak berharga. Malam hari, Laras bersembunyi di balik selimut tebalnya. Layar ponsel menyinari wajahnya. Pesan dari Baskara masuk. Kau tahu kan, Laras? Senja hari ini tidak seindah ide yang kau miliki di sketsamu. Kau adalah satu-satunya sumber cahaya di hari yang gelap. Pesan-pesan itu intens, personal, dan terasa seperti candu. Ia membalas dengan hati-hati, merasa bersalah sekaligus gembira. Ia tahu ia tidak seharusnya menyembunyikan hal ini, tetapi narasi, kita melawan dunia, yang diciptakan Baskara telah meracuninya. Ia tersenyum getir, memegang kalung perak dengan liontin burung hantu kecil, hadiah terakhir dari Baskara. Lantai atas galeri. Pintu kayu berat tertutup di belakang Laras. Bunyinya memotong semua suara dari luar. Studio itu terasa pengap, kedap suara, dan beraroma campuran cendana yang kuat dan sesuatu yang asing. Baskara memutar piringan hitam lama. Musik klasik yang melankolis mengisi ruangan. Untuk merayakan pencapaianmu, kata Baskara, menyodorkan gelas kristal berisi cairan merah gelap. Anggur. Jantung Laras berdebar. Ia tahu ini salah. Tapi Baskara memandangnya dengan tatapan tulus. Seolah anggur ini adalah lambang kedewasaan dan kepercayaan. Ia mengambilnya. Tenggorokannya tercekat. Kau adalah mahakaryaku yang paling indah, Laras. Baskara berdiri di belakangnya. Laras bisa merasakan napas dingin Baskara di lehernya. Tangannya perlahan mendarat di pundak Laras. Bukan sentuhan yang kasar, tapi terasa tidak bernyawa, seperti tangan pemahat pada marmer. Lihatlah garis rahangmu. Begitu murni. Begitu indah. Ini bukan tubuh anak-anak. Ini adalah struktur seni. Laras merinding, terperangkap antara rasa takut dan euforia palsu. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku. Baskara menyalurkan ketenangan yang menakutkan, merampas kemampuannya untuk melawan. Ia merasa menjadi objek, bukan manusia. Waktu berlalu. Tetapi ritual di studio terus berlanjut. Suatu sore, saat membersihkan gudang penyimpanan lama, Laras tersandung sebuah pintu kecil tersembunyi. Di dalamnya, debu tebal menyelimuti puluhan album foto. Ia membuka salah satunya. Matanya membelalak. Isinya bukan pameran. Itu adalah foto-foto gadis remaja. Puluhan dari mereka. Semuanya, tanpa kecuali,
mengenakan kalung burung hantu perak yang sama persis dengan yang dipakainya. Yang paling menyakitkan adalah tatapan mereka. Mata kosong, hancur, dan terjebak. Mereka semua gagal. Laras. Mereka mencoba pergi. Suara Baskara yang tenang membuat Laras melompat ketakutan. Ia muncul dari bayangan. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Laras ingin berteriak, tapi kata-kata tertahan di tenggorokannya. Baskara menunjuk ke tengah gudang, di mana sebuah patung lilin ukuran manusia berdiri. Patung itu sangat nyata. Terlalu nyata. Saat Laras mendekat, ia melihat detail yang mengerikan. Rambut yang disisir rapi itu adalah rambut asli, dan kuku yang mengkilap itu juga asli. Tapi kau berbeda. Kau tidak akan pergi, kan? Tanya Baskara. Senyumnya kini tampak seperti seringai patung. 5 tahun kemudian, galeri Baskara tetap mewah dan terawat. Ia menyambut seorang remaja baru, yang tampak sama pendiam dan haus perhatiannya dengan Laras dahulu. Gadis baru itu melihat ke sudut ruangan, di mana seorang wanita cantik, mengenakan gaun sutra, duduk tegak di kursi beludru, menghadap ke jendela. Ia tampak anggun, sempurna, dan tidak bergerak. Gadis itu mencoba menyapa, tetapi wanita itu tidak menjawab. Jangan ganggu dia, bisik Baskara. Senyum bangga terpancar. Dia adalah istriku. Dia adalah wanita yang paling setia yang pernah ada. Dia tidak pernah meninggalkan ruangan ini selama 5 tahun. Kamera mendekat ke mata Laras. Tidak ada cahaya. Tidak ada kehidupan. Hanya pantulan dingin dari kaca yang terpasang sempurna pada wajah yang dilapisi lilin. Ia tidak pergi. Ia hanya diabadikan.